إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam satu riwayat Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah kepada Bani Israel meminta kepada Allah, Ya Rabb, ajidu fil alwah hunaka khairu ummah, ij'alhum min ummati. Ya Tuhan, saya lihat, saya baca di Taurat ada umat yang terbaik. Tolong jadikan umat itu adalah umatku. Kita tahu saudara, Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, termasuk Israel yang sekarang memusuhi Palestina. Tidak ada satu umat yang paling sering dan paling banyak disebut di Al-Quran, paling banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada satu umat kecuali Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa minta supaya umatnya itu bukan Bani Israel, tapi umat yang seperti yang disebut di Taurat, yang disebut khairu ummah? Allah kemudian menjawab, Ya Musa, lah, innaha laysa min umat, itu bukan umat. Innaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang umat terbaik itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi kita baca di surah Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sekelumit kita bandingkan saudara, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan umat Nabi Musa yaitu Bani Israel. Meskipun sekali lagi Al-Quran mengabadikan bahwa Bani Israel itu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh telah kuberikan keistimewaan kelebihan engkau wahai Bani Israel dibanding umat siapapun dan dimanapun di zamanmu. Begitu besar anugerah Allah kepada mereka, tapi kalau mereka durhaka maka konsekuensinya juga besar. Ambil contoh misalnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-54. Allah berfirman, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum." Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Wahai kaumku, sungguh engkau telah melakukan kedzaliman yang besar, yaitu musyrik menyembah patung anak sapi. Maka bertobatlah dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagi penciptamu." Perhatikan saudara, tobatlah dan bunuhlah dirimu. Tobat mereka hanya bisa diterima oleh Allah kalau bunuh diri. Kalau tidak, tidak akan diterima. Bagaimana dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah menyatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan jatuhkan dirimu dengan binasaan. Di surah Al-Baqarah ayat 195, yang ini menjadi dalil tidak boleh, haram hukumnya bagi kita umat Muhammad SAW untuk bunuh diri. Bahkan seandainya ada alasan, misalnya ingin mati syahid, ada orang yang kemudian melakukan amaliyah istisyadiyah, amaliyah ingin dapat mati syahid dengan melakukan misalnya, di zaman dulu kita sering mendengar bom bunuh diri, tidak bisa diterima oleh para ulama. Demikian juga tindakan yang mencelakai diri sendiri. Bagaimana tobat umat Muhammad SAW? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah dengan tobat sobat yang sebenarnya. Sudah cukup itu. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Bahkan jaminan Allah apa? Tidak hanya 1-2 kesalahan. Bahkan seandainya dosa itu sebanyak buih di laut, sepenuh langit dan bumi, Allah nyatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa kalau kalian sungguh bertobat. Bagaimana kalau kemudian, saudara, umat Nabi Musa melakukan dosa kecil? Kalau dosa besar harus bunuh diri. Bagaimana kalau dosa kecil? Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman meriwayatkan cara mereka bertobat dari perbuatan dosa kecil adalah dia tulis kesalahannya di malam harinya dan ditempel di pintu rumahnya di pagi harinya. Itu yang mereka kemudian menjadikan tidak hanya dihukum, tapi juga apa? Ada dipermalukan. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad SAW? Allah berfirman di surah Hud ayat yang ke-114. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikanmu sudah cukup untuk menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Kebaikan kita terhadap Allah seperti sholat 5 waktu. Rasulullah SAW bersabda, sampai Imam Bukhari buat bab khusus. Sholawatul khamsah kafaratun. Sholat 5 waktu menjadi kafarah penghapus kita. Penghapus kesalahan-kesalahan kita. Sekarang ini kita sholat Jumat. Insya Allah itu menghapus kesalahan kita, dosa-dosa kita selama 1 minggu yang lalu. Nanti mungkin habis Jumat kita buat kesalahan, sholat asar dihapus lagi. Demikian juga ketika kita habis asar buat kesalahan, sholat maghrib dihapus. Belum kebaikan-kebaikan yang lain. Maka umat Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil insya Allah husnul khotimah. Begitu beratnya konsekuensinya, maka wajar saudara kalau sampai Nabi Musa menginginkan supaya umatnya seperti umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan perbuatan baik? Lagi-lagi, kalau mereka berbuat baik, lagi-lagi dalam kitab Al-Bukhari, mereka pernah protes kepada Allah, ya Rob, kami berbuat baik, kami beramal banyak, kenapa pahalanya cuma 1? Allah menjawab, apakah aku tidak adil kepada kalian? Maka kemudian mereka mengatakan, oke, engkau maha adil. Maka Allah berfirman, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Di surah Ali Imran ayat 74. Allah menetapkan untuk memberi rahmat siapa yang dia kehendaki. Kalian sudah kuberi rahmat menjadi bangsa terhebat, paling cerdas itu. Kalau toh kemudian amal-amalnya, kemudian kuberi balasan hanya sepadan dengan amalmu, masa itu masih belum adil? Kira-kira begitulah jawaban Allah. Bagaimana dengan kita, Pak Saudara? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairun min amalihi. Bahkan niat saja sudah diberi kebaikan. Kalau kemudian diamalkan, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau dilaksanakan kebaikan itu minimal 10 kebaikan balasannya. Bahkan di Al-Baqarah 261 sampai 700 kali kelipatan. Bahkan hebatnya umat Nabi Muhammad SAW, saudara, terkadang ada kasus niatnya lebih bagus daripada amal perbuatannya. Niat lebih jelas, pahalanya lebih jelas, lebih konkret daripada orang yang mengerjakan amal itu. Kita ambil contoh misalnya, supaya tidak bingung. Kalau orang sekarang ini, saudara, ingin mendaftar haji, dalam kasus Indonesia antri 40 tahun. Haji plus 7 tahun. Di Malaysia 153 tahun. Antri mereka. Pertanyaannya, kenapa ada yang mendaftar? Padahal daftar juga tidak akan berangkat, antrinya 153 tahun. Jawaban mereka dengan fatwa MUI mereka mengatakan, kalau sudah mendaftar, sudah gugur kewajiban. Kalau sudah mendaftar, gugur kewajiban, tidak berangkat karena usia, karena uzur, maka ONH-nya diinfakkan fisabilillah, mereka dipastikan mendapat pahala haji mabrur pasti. Sedangkan yang berangkat malah belum tentu mabrur, karena boleh jadi amalnya kurang ikhlas. Kurang syukur akal, saudara. Maka ketika melihat kehebatan umat seperti itu, sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammad. Kalau begitu ya Tuhan, okelah, itu keputusanmu. Kalau gitu tolong aku saja jadikan sebagai bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kemudian di surah Al-A'raf 144, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Wahai Musa, tidak usah minta-minta seperti itu.
Engkau sudah kupilih menjadi orang paling hebat di masamu. Engkau sudah kuberi anugerah berupa Taurat. Pegang itu baik-baik dan jadilah orang yang bersyukur. Saudara, Nabi Musa berdoa, minta supaya dijadikan umat Nabi Muhammad, tidak dikabulkan oleh Allah. Kita semuanya tidak pernah dan tidak usah berdoa. Lahir langsung dijadikan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita lahir dari kedua orang tua kita yang muslim. Yang mengajarkan kita akidah. Yang mengajarkan kita untuk percaya dan mengikuti risalah Muhammad SAW. Betapa syukurnya kita. Betapa beruntungnya kita. Sehingga karena alasan itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan rahmat dan karunia Allah seperti itu, hendaklah kalian semua bergembira, berbahagia. Gembira kita karena syukur kita ditakdir Allah jadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah terbaiknya apa? Sekiranya kita sedang punya masalah, ada problem dalam hidup, sepanjang itu urusannya persoalan-persoalan dunia, persoalan-persoalan materi, tidak sewajarnya kita kecil hati apalagi putus asa. Kenapa? Karena kita masih diberikan anugerah oleh Allah, dengan anugerah yang paling besar, yang paling agung, yaitu menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat istiqomah kelak sampai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحق الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.